Dari data Ditjen Lantas Polda Sumbar, terjadi 3.732 kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas yang terjadi di Sumbar selama tahun 2023. Dari kejadian 3.732 laka lantas itu, sebanyak 28 kasus laka lantas di Sumbar terjadi akibat faktor kerusakan jalan. 28 kasus laka lintas itu menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 28 orang luka ringan, dan mengakibatkan kerugian material sebesar 19 juta rupiah. Ini mengindikasikan jika kerusakan jalan sangat membahayakan orang yang melintasinya. Namun sayangnya, saat ini banyak jalan provinsi di Sumbar yang mengalami kerusakan dan perlu perbaikan. Kerusakan jalan itu mulai dari kondisi aspal yang mengelupas hingga jalan yang berlubang. Penyebabnya juga bervariasi, mulai dari banyaknya aktivitas truk atau kendaraan berat yang melintas hingga masalah cuaca. Tembusan yang masuk kepada Ombudsman itu sepanjang 2023-2024 itu yang banyak masuk ke kita adalah berkaitan jalan yang ada di Kota Padang. Nah, itu tembusan itu kalau tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, maka masyarakat yang menyampaikan surat kepada instansi yang berwenang dan menembuskan kepada Ombudsman itu dapat menyampaikan laporan dan pengaduannya kepada Ombudsman RI Sumbar. Bukan hanya jalan yang ada di Kota Padang saja, tetapi jalan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Karena jalan, kalau kita lihat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang layanan publik, itu dikategorikan sebagai barang publik. Negara, pemerintah wajib memberikan barang publik terhadap masyarakat, itu harus jalan-jalan yang baik supaya tidak ada kecelakaan terjadi di jalan. Nah, begitu. Niko Kamal Center atau kantor pengacara yang menyediakan laporan pelayanan fasilitas umum di Kota Padang mendapat banyak laporan terkait jalan yang rusak. Jumlahnya itu 64 ya, 64. Dari 64 itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota gitu. Nah, sebagian besar adalah jalan kota, sebagiannya lagi ada jalan provinsi, seperti jalan provinsi yang terban, yaitu jalan dari Lantamal ke arah jembatan Siti Nurbaya itu. Nah, itu adalah jalan provinsi. Kemudian juga ada, baru-baru ini juga ada masuk rusaknya atau berlubangnya jalan nasional, yaitu jalan bypass di Kota Padang. Meskipun dia terletak di Kota Padang, tapi itu adalah jalan nasional. Dan yang lain-lain itu adalah jalan yang terkategori sebagai jalan kota. Dari data BPS tahun 2022, panjang jalan provinsi di Sumbar mencapai 1.525,20 km. Namun dari jumlah tersebut, banyak di antaranya yang mengalami kerusakan. Kerusakan jalan provinsi yang terjadi di Sumbar saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan sering dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kerugian, terutama bagi pengguna jalan, seperti waktu tempuh yang lama, kemacetan, kerusakan kendaraan, risiko kecelakaan lalu lintas, hingga risiko lainnya. Kondisi Jalan Raya Padang Luar, dia udah titiknya dari Padang Luar sampai Kelok itu memang udah rusak parah. Cuman tolonglah pihak yang berwajib dari dinas provinsi ya, yang kali ini
belum ada tanggapan, udah berapa tahun itu. Dikhawatirkan ada korban jiwa itu kan di salah satu titik lubang yang sangat dalam itu di Empat Koto itu yang parah lah. Call center tidak akan patah semangat atau akan terus melakukan advokasi terhadap hak masyarakat yang tidak diberikan secara layak oleh pemerintah, terlepas dari pemerintah yang mana ya, apakah pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat gitu. Oleh karena itu, karena kami tetap semangat terus, tidak pernah patah semangat, maka kami akan tetap melakukan advokasi lanjutan dari itu. Misalnya kita sudah membentuk namanya tim hukum fasilitas umum, dan tim hukum itu sudah, ini yang terakhir saya dapat laporan, tim hukum sudah menyurati instansi terkait dengan fasilitas umum yang di bawah kewenangan mereka yang belum mereka perbaiki. Lalu kemudian kalau itu tidak mereka respon juga dengan baik, setelah ini mungkin tim hukum akan melakukan somasi terhadap instansi terkait itu. Somasi itu diberikan dengan maksud supaya pemerintah atau instansi terkait itu menjalankan tugas konstitusional mereka dalam pengertian yang lain. Di pihak masyarakatnya, masyarakat memaksa pemerintah atau meminta pemerintah untuk memberikan hak konstitusional mereka gitu. Jadi kita akan selalu berinovasi untuk agar hak-hak konstitusional masyarakat itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Bagi warga masyarakat yang menemukan jalan yang rusak di dekat tempat tinggal, di jalan-jalan keseharian yang dijalaninya, dan telah menyampaikan keluhan kepada pejabat yang berwenang, instansi yang berwenang untuk diperbaiki, namun tidak juga mendapat tanggapan, tidak juga mendapat tindak lanjut, maka masyarakat dapat menyampaikan kepada Ombudsman RI Sumatera Barat dengan cara bisa datang langsung kepada Ombudsman, bisa melalui telepon, WhatsApp atau email kepada Ombudsman berkaitan dengan pengaduan tersebut, dan melengkapi dokumen pendukung, bisakah seperti identitas si pelapor, atau dengan melampirkan dokumen seperti foto jalan dan lokasi di mana jalan itu berada, dan menyampaikan juga kepada Ombudsman kapan melakukan upaya kepada instansi yang berwenang untuk memperbaiki jalan tersebut.